الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di malam hari yang mulia ini, permulaan daripada hari yang agung, di mana di dalam satu minggu, kata Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya hari yang paling mulia di dalam satu minggu itu khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumal jum'ah. Sebaik-baiknya hari, di mana di hari tersebut yang paling baik di antara terbitnya matahari adalah hari Jumat, hari yang paling agung, Sayyidul Ayyam, pemimpin dari segala hari. Kalau dalam satu tahun pemimpinnya mungkin adalah hari raya, atau di antara bulan-bulan ada bulan Ramadan sebagai pemimpin setiap bulan. Tetapi di dalam satu minggu, di dalam satu pekan, ada satu hari yang paling agung, satu hari yang paling dimuliakan oleh Allah, yaitu adalah hari Jumat. Kenapa? Dikatakan fihi khuliqa Adam. Sebab di hari Jumat dikatakan adalah hari di mana Allah menciptakan kakek buyut kita, yaitu Nabi Adam. Wa fihi adkhalal jannah, dan di hari Jumat adalah hari di mana beliau diangkat, dimasukkan ke surga. Wa fihi akhraja minha, juga di hari Jumat Nabi Adam diturunkan dari surga dan dikeluarkan. Wala taqumus sa'ah illa fi yaumil jum'ah, dan tidaklah hari kiamat itu datang melainkan itu adalah hari Jumat. Ada hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Juga dikatakan di dalam Sunan Abi Daud wan Nasa'i wa Ibnu Majah, daripada hadis yang sahih juga, inna min afdhali ayyamikum yaumul jum'ah. Hari yang paling mulia di antara hari-hari yang ada adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam wa fihi qubida wa fihi nafkhah wa fihi sa'gah. Hari di mana Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam, hari di mana Allah Ta'ala wafatkan Nabi Adam, hari di mana Allah Ta'ala membangkitkan nanti di hari kiamat, hari kebangkitan di hari Jumat. Fa'akthiru alayya minas salata fi. Nabi Muhammad bilang, maka perbanyak salawat kepadaku di hari Jumat dan di malam Jumat. Fa inna salatikum ma'rudatan alayya. Sebab salawat setiap dari kalian itu dilaporkan kepadaku, kata Nabi Muhammad. Maka dikatakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, wa kaifa tu'rad salatina alaik wa qad aramta, yaqulun bulita. Faqala inna Allah azza wa jalla harama 'alal ardi ajsadal anbiya. Itu para sahabat mengatakan, ya Nabi Muhammad, ya Rasulullah, bagaimana sholawat kami dilaporkan kepadamu sedangkan engkau sudah tiada, jasadmu mungkin sudah menjadi tanah. Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad, kami para nabi dan rasul, jasad kami ini diharamkan terhadap tanah, terhadap hewan di muka bumi. Walaupun kami wafat, jasad kami tetap ada, ruh kami tetap ada. Kami hanya berpindah tempat. Kayak seseorang sekarang di hadapan kita ada, kita punya ayah, kita punya kawan. Tiba-tiba dia pindah tempat dari Aceh
dia pindah ke Papua. Jasadnya tidak ada di depan kita, masih hidup. Tapi tatkala kita telepon, suaranya kita dengar. Mereka ada, hanya berpindah tempat. Sekarang sudah ada handphone, kita bisa mengecek, kita bisa memastikan. Tetapi di zaman dahulu itu adalah suatu perpindahan. Orang yang pindah pulau seakan-akan sudah meninggal, nggak tahu kabarnya. Yang datang dari pulau lain seakan-akan baru lahir, sebab terlihat dan ketahuan kabarnya. Maka tatkala orang-orang soleh meninggal dunia, ahli ilmu meninggal dunia, yang meninggal hanya jasadnya, ruhnya berpindah tempat. Itu dikatakan bahwasanya an-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Kata Imam Syafi'i, tatkala manusia biasa itu wafat, orang berilmu tetap hidup. Maksudnya gimana? Mereka wafat, tapi ilmunya tidak hilang. Ilmunya tetap ada, manfaatnya tetap ada, ajarannya tetap ada, madrasahnya tetap ada, perjuangannya tetap ada, bantuannya. Ini kita di Masjid Baitur Rahman. Yang kita lihat sekarang ini masjid dari puluhan tahun yang lalu. Yang bangun udah gak ada, tetapi bangunannya masih ada. Mungkin yang menyumbangkan lampu ini udah wafat, bisa jadi udah wafat, lampunya masih ada, pahalanya masih mengalir. Yang menyumbangkan kipas, menyumbangkan ini dan itu, mungkin sudah meninggal dunia, tapi manfaatnya tetap kita rasakan. Artinya apa? Mereka orang-orang yang bergelut dengan ilmu, yang sibuk dengan amal ibadah, yang sibuk dengan khidmat kepada ilmu atau khidmah kepada umat, dengan memfasilitasi masjid, memfasilitasi pondok pesantren, madrasah, tempat belajar ilmu. Artinya apa? Mereka tetap hidup walaupun mereka telah wafat. Sebagaimana para sahabat Nabi Muhammad yang meninggal dalam keadaan syahid juga masih hidup di sisi Allah. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ. Jangan kalian katakan mereka yang meninggal di jalan Allah karena jihad itu mayat. Jangan dikatakan begitu. Bal ahya, mereka hidup di sisi Allah. Walakin la tash'urun. Di ayat yang lainnya, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup, kalian gak merasakan. Atau mereka hidup dan senantiasa diberikan rezeki yang luas di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bilang mereka hidup? Allah yang bilang. Manusia bilang mereka meninggal. Kata Allah, tidak, mereka hidup. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebab hidup mereka untuk Allah, dan mereka mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pikir mati di jalan Allah harus dengan pedang, harus dengan jihad. Tetapi mati di jalan Allah tatkala dia memegang amanat estafet dakwah Nabi Muhammad. Walaupun dia diranjangnya di rumah sakit, tapi dia menulis ilmu, dia berdakwah, dia menyampaikan ilmu, dia menyampaikan manfaat. Gak punya ilmu tapi punya uang, punya harta, dia donasikan untuk bangun masjid. Masjidnya masih ada, berarti dia termasuk orang-orang yang memperjuangkan agama Allah dengan harta, dengan nyawa, dan ini meninggalnya dalam keadaan syahid. Walaupun meninggal di rumah sakit, walaupun gak pernah memegang pedang, walaupun gak pernah berjihad secara fisik dengan membunuh atau dengan berperang kepada kafir harbi. Zaman kita kalau mau nyari kafir harbi sulit. Di negeri kita gak ada kafir harbi. Pindah negeri belum tentu ada. Pindah benua ya mungkin kalau ada kita dapetin kalau kita ke Palestina di zaman sekarang. Tetapi itu sulit. Tetapi kita bisa meninggal dalam keadaan syahid tatkala kita meninggal karena kita sibuk dengan ilmu. Meninggal sibuk dengan ilmu bukan harus 24 jam mengaji, bukan harus dengan 24 jam kita dengan ilmu. Walaupun kita sibuk dengan sekolah kita, dengan pekerjaan kita, dengan usaha kita, apapun latar belakang kita, mau kita kepala sekolah, mau kita pegawai negeri, mau kita pengusaha, mau kita pembisnis, apapun, selama kita memiliki motivasi untuk memperbaiki agama Nabi Muhammad atau membantu jalan dakwahnya Nabi Muhammad atau memiliki misi yang sama dengan misi Rasulullah. Apa sih misi Nabi Muhammad?
Misi Nabi Muhammad bukan membunuh orang-orang Nasrani dan Yahudi. Misi Nabi Muhammad bukan untuk menguasai Jaziratul Arab. Misi Nabi Muhammad bukan untuk menjadikan bangsa Arab sebagai bangsa yang paling tinggi, atau misi Nabi Muhammad bukan untuk menguasai Jaziratul Arab, bukan. Membuat khilafah untuk kaum muslimin, bukan misi Nabi Muhammad. Misi utama Nabi Muhammad yang dikatakan oleh Allah, katakan kata Allah, hadhihi sabili, ini jalanku, ini perintah Allah untukku, kata Nabi Muhammad apa? Ad'u ilallah, mengajak orang kepada Allah, mengevakuasi umat yang tadinya calon penghuni neraka karena minuman kerasnya, karena perzinaannya, karena syiriknya, karena kezalimannya, karena dulunya tukang mencuri, karena dulunya ini dan itu, karena kejahatannya. Nabi datang nolongin yang tadinya calon neraka, sini dituntun, dibawa ke masjid. Makanya Nabi Muhammad pertama kali masuk kota Madinah, yang dibangun apa? Bukan nyari persenjataan perang, masjid dulu dibangun. Saudarakan umat, bangun masjid, bangun pasar ekonomi kaum muslimin. Kenapa? Sebab masjid adalah tempat untuk Nabi Muhammad mengobati orang-orang, tempat untuk umat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah misi dan visi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi kita, Nabi besar Muhammad, kalau kita mau bilang Nabi hidup berdakwah sekitar 23 tahun. 13 tahun di kota Makkah, 10 tahun di kota Madinah menjadi Nabi. Sebab beliau diutus menjadi Nabi di umur 40. Sebelumnya beliau bukan Nabi. Lalu beliau berdakwah 13 tahun di kota Makkah sampai umur 53. Lalu dari 53 beliau di Madinah sampai umur 10 tahun. 63 tahun beliau wafat. 23 tahun beliau wafat. Di kota Madinah 10 tahun baru diizinkan perang. Itu perang yang dihadirin oleh Rasulullah 37 perperangan. Perang yang gak dihadirin oleh Nabi Muhammad di masa hidup 10 tahun beliau. Beliau ngirim pasukan 47 perperangan. 90 perang sekian yang beliau lakukan di masa hidup beliau dalam 10 tahun. Kalau ada orang bilang, katanya Nabi diutus bukan untuk peperangan. Kok dalam 10 tahun berapa banyak peperangan yang dilakukan? Jangan lihat 10 tahunnya. 13 tahun di kota Mekah gak ada peperangan. Peperangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah untuk mengangkat kejayaan umat, untuk menghancurkan kezaliman yang merajalela. Sebab tidaklah terjadi perang antara umat Islam melainkan tatkala di situ ada kezaliman. Peperangan Badar karena apa? Karena musyrikin Mekah menahan kekayaan orang-orang Islam. Saat orang-orang Islam di kota Mekah mereka memiliki rumah, harta, kekayaan, mereka hijrah ke Madinah, hartanya ditahan, surat tanahnya dipegang, rumahnya dipegang, kekayaannya mau pergi ke Madinah tinggalin semua, harta, kunci rumah, surat tanah, ternak, jalan kaki ke Madinah cuma pakai 2 kain, nutup atas nutup bawah. Uang emas nggak boleh dibawa, kalau nggak kita bunuh, nggak kita izinin pergi ke Madinah. Karena kezaliman, dirampok kaum muslimin. Semuanya yang pergi ke Mekah begitu. Maka tatkala orang-orang kafir Quraisy ingin berbisnis ke negeri Syam, melewati kota Madinah, ini harta yang dibawa adalah harta simpanan kaum muslimin, adalah harta yang ditahan oleh kaum musyrikin. Maka diizinkan terjadi peperangan untuk apa? Mengembalikan kezaliman yang diambil oleh mereka, memperjuangkan hak-hak kaum muslimin. Tujuan dari perang itu. Kalau tujuan dari perang adalah membunuh orang lain atau menghancurkan negeri-negeri, Islam gak menjadi contoh. Sebab Nabi Muhammad, beliau di dalam perang, beliau bilang kepada sahabat, jangan ngancurin rumah, jangan memotong pohon, jangan membakar rumah ibadah. Ada gereja, ada kuil, tempat ibadahnya orang Nasrani, orang Yahudi, jangan disentuh. Kalau ada orang tua jangan disenggol, wanita di rumah jangan diganggu, jangan dibuka, biarin wanita jaga. Ya Rasulullah, Nasrani, Yahudi jangan diganggu. Tujuan kita perang bukan buat nangkep wanita, bukan mempermalukan kaumnya, bukan,
tapi untuk mengangkat kezaliman. Nggak boleh ngebakar, nggak boleh memotong. Terus perangnya sama siapa? Musyrikin yang datang membawa pedang ingin membunuh kita, kita lawan dia. Kita perjuangkan daripada keyakinan kita, kemenangan kita ngangkat kezaliman. Kalau yang bawa pedang nih mau bunuh kita, dia kabur, jangan dikejar, kata Nabi Muhammad. Dia masuk kuil ngumpet, jangan dibuka, jangan dikejar, biarin. Berarti dia udah nggak pantas dibunuh. Sebab tujuan peperangan bukan untuk menghancurkan, memporak-porandakan atau menjajah. Bukan itu tujuan peperangan Nabi Muhammad. Tapi tujuannya adalah untuk mengangkat kezaliman, untuk menyentarakan antara umat beragama yang ada. Itu contoh. Tetapi juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita dengar Nabi ini memiliki sifat ya'fu 'anil dambi idza kana fi haqqihi wa sababih wa idza dhuyya haqqullah lam yakum ahadun liqabih. Nabi memiliki sifat kalau berkaitan dengan pribadi beliau nggak bakal marah, pasti dimaafin. Ada orang nyekik beliau, dibilang innaka mutil, engkau ini kalau ngutang nih lama, ditunda-tunda nggak dibayar, padahal jatuh temponya masih 3 hari lagi, tapi dicekik. Nabi Muhammad dilukai, Nabi maafin, Nabi tersenyum. Ada orang Nabi lagi sholat ibadah, lagi sujud, ditaruh jeroan di atas kepala beliau maafin. Ada orang meludahi wajah beliau senyum. Kenapa? Sebab urusannya dengan kepribadian beliau dan beliau memaafkan. Nggak ada yang bisa ikut campur. Dicaci maki, beliau tersenyum. Urusan pribadi saya rela. Tapi kalau urusannya sama Allah, sama agama, sama syariat, lam yagum ahadun li'adhabih. Nggak ada orang yang bisa melerai antara Nabi Muhammad dengan kemarahannya. Nggak bisa negosiasi. Gimana tuh? Pernah terjadi. Ada orang wanita dari Bani Makhzum mencuri, wanita bangsawan. Ini daerah kita mungkin banyak wanita-wanita bangsawan dari keluarga terkenal. Kalau mencuri itu aib, bukan untuk bangsawan aja, bukan untuk wanita dan keluarganya, untuk bangsa Arab semuanya jadi aib. Kok bisa ada bangsawan dari negeri Arab yang berbuat mencuri? Nabi Muhammad memiliki syariat, siapa yang mencuri tangannya dipotong dengan syarat-syarat. Wanita tersebut mencuri, ketahuan, dan sesuai syariat harus dipotong, syaratnya lengkap. Orang-orang mulai berbicara, ini kalau dipotong akan jadi aib besar. Ketahuan mencuri aja udah aib, apalagi tangannya dipotong, cacat seumur hidup, dipotong habis. Apa yang harus dilakukan? Maka sebagian pembesar bangsawan bilang, ayo siapa yang bisa ngomong ke Nabi Muhammad untuk minta toleransi kepada ini wanita, kita bayar. Kan kalau pembunuhan nggak sengaja bisa dengan bayar dia, kita juga tangannya biar dibayar. Siapa yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad? Usamah bin Zaid. Ini Usamah sangat dicintai oleh Rasulullah, sampai dibilangnya hibbur Rasul, orang yang paling mencintai dan dicintai oleh Nabi Muhammad. Ayahnya Zaid bin Harithah dulu dipanggilnya Zaid bin Muhammad, jadi anak angkat Nabi Muhammad. Maka Zaid menikah dan memiliki anak, ini namanya Usamah, dicinta oleh Nabi Muhammad sebagaimana ayahnya. Usamah bin Zaid, dia minta tolong, dipaksa oleh sebagian bangsawan, dia datang, ya Rasulullah, ini wanita begini dan begini, dikatakan seperti ini, gimana kalau kita ganti hukumannya dengan yang lain? Maka wajah Nabi Muhammad berubah, melihat ini Usamah orang yang paling dia cinta, tapi malah meminta toleransi terhadap ini wanita. Nabi Muhammad marah, terlihat kemarahan di wajahnya yang nggak biasa. Usamah takut. Rasulullah bilang, atashfa' fi haddin au fi haqqin min hukukillah, engkau mau saya mentolerin atau mengurangi hukuman yang itu adalah hukuman Allah, saya kurangin hukuman dari Allah, terus Muhammad berani ngurangin untuk hukuman? Demi Allah saya nggak bakal ngurangin, kata Rasulullah. Itu hukuman Allah. Takut sahabat, tetap dipotong. Sampai Nabi bersumpah, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah Tuhan yang nyawanya Muhammad di tangannya, seandainya lau saraqat Fatimah ibnatu Muhammad laqata'tu yadaha, kalau seandainya putri saya yang bernama Fatimah, putri paling suci, anak dari manusia tersuci, yang paling menjaga pandangan, yang paling menjaga dirinya, nggak pernah ketemu orang, sibuk dengan ibadah, sibuk sama zikir, kalau dia ketahuan mencuri, kata Nabi Muhammad, saya yang potong tangannya, kata Rasulullah.
Wanita mana lagi yang lebih mulia? Nabi bukan merendahkan wanita lain, tapi memberikan contoh. Siapapun wanitanya, semulia apapun, kalau melanggar perintah Allah, ada hukuman secara syariat, potong tangannya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syafi'i tatkala meriwayatkan ini hadis, beliau teriak, hasyaha wa kalla, tidak akan dan tidak mungkin seorang Fatimah itu mencuri. Ini cuma contoh, Nabi Muhammad membuat contoh untuk memberitakan bahwasanya syariat Allah nggak bisa dipermainkan. Tapi seandainya Fatimah mencuri, dia nggak bakal mencuri, dan tidak mungkin Fatimah akan mencuri, kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Usamah bin Zaid juga pernah di dalam suatu peperangan, ini kembali lagi ke konteks peperangan. Kita tahu peperangan adalah yaitu dengan pedang membunuh orang lain. Ada satu orang dibunuh sama Usamah setelah melantunkan kalimat la ilaha illallah. Tapi Usamah ngebunuh karena yakin ini orang tidak berkata kalimat la ilaha illallah, mainkan karena takut. Sebelum ini caci maki Usamah, dia manas-manasin Usamah, jelek-jelekin Nabi, bawa pedang mau ngebunuh Usamah. Tatkala Usamah sudah di atas kemenangan, tinggal menebas, dia bermain-main dengan kalimat la ilaha illallah dengan jelas. Usamah yakin ini tipuan, dia akan membunuh saya setelahnya. Sebab dari tadi nggak ada kemungkinan untuk dia bersyahadat, dibunuh oleh Usamah. Datang kabar sampai kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nanya ke Usamah dengan wajah yang marah, ya Usamah, ataqtulahu, apakah engkau membunuh dia? Ba'da an yashhada alla ilaha illallah, setelah dia bersyahadat engkau bunuh dia? Betul, kata Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, saya ngebunuh dia setelah dia syahadat, tapi syahadat dia syahadat bohongan, dia takut, cuma taktik supaya dia bisa menyerang balik. Saya merasakan itu ya Rasulullah. Nabi ulang lagi dengan kalimat lebih tinggi, ataqtulahu, engkau bunuh dia setelah dia bersyahadat? Betul, dia udah syahadat, engkau bunuh, kata Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, dia takut. Sampai Nabi bilang, apakah engkau membelah hati dia, dada dia, sampai tahu kalau itu kalimat nggak dia lantunkan karena Allah, sampai engkau bisa memutuskan? Ya Rasulullah, saya nggak tahu urusan hati, tapi saya merasakan. Nabi bilang, selama dia bersyahadat, engkau tidak berhak membunuh dia. Sebab inti dari peperangan bukan untuk membunuh orang, tetapi untuk mengajak manusia kembali kepada Allah. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, tatkala Nabi Muhammad memimpin peperangan Khaybar 6 bulan, kaum muslimin di hadapan benteng orang-orang Yahudi nggak bisa dijebol. Benteng berlapis benteng, sampai benteng terakhir paling besar nggak bisa dijebol. 6 bulan di situ nggak bisa dijebol. Peperangan kecil di sana, di sini, tapi pintunya masih nggak bisa dihancurkan. Dikatakan itu pintunya diangkat oleh 40 orang baru bisa bergerak, saking besarnya pintu benteng. Bayangin bentengnya sebesar apa. Nabi Muhammad bilang, besok aku akan memberikan kepemimpinan kepada jenderal yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dia pun mencintai Allah dan Rasulnya. Ini verifikasi paling tinggi, sebab Nabi yang bilang dia cinta sama Allah dan Rasul, dan Allah sama Rasul cinta terhadap dia. Semuanya pengen jadi ini orang. Siapa? Besok, kata Nabi Muhammad. Setelah subuh semua orang mengajukan wajahnya supaya Nabi memanggil dia, tapi Nabi enggak. Nabi memanggil, cari Ali bin Abi Thalib, kebetulan lagi sakit. Dipanggil, dibopong dari tenda berdua, nggak bisa melihat kala itu, matanya bengkak sampai nggak bisa jalan, dibopong, nggak bisa melihat. Nabi ludahin kedua matanya, menjadi baru lagi, bagus nih, jadi kuat. Nabi bilang, ya Ali, bawa bendera, engkau masuk, hari ini kita akan menang. Ya Rasulullah, ala madza aqtuluhum, wahai Nabi Muhammad, saya bawa pedang nih, masuk ke benteng, sampai apa? Saya bunuhin semua, saya tangkepin semua, saya jadikan tawanan semua, saya bakar. Apa yang kau inginkan? Nabi bilang, ya Ali, dikatakan oleh Nabi Muhammad setelah khutbah perang yang panjang, jangan bunuh anak-anak, jangan ganggu gereja, jangan ganggu wanita. Tetapi kata Nabi Muhammad, seandainya engkau balik ke tempatku setelah peperangan, engkau gak bawa kemenangan, engkau cuma bawa satu orang yang dia kembali kepada Allah lebih baik dari segala kebaikan, kemewahan yang ada di dunia dan seisinya. Nggak usah bawa harta rampasan,
nggak usah bawa kemenangan, nggak usah bawa mayat, bawa satu orang yang dia bersyahadat kembali kepada Allah, lebih aku sukai, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Kalau engkau kembali membawa satu orang yang mendapat hidayat dari Allah berkat engkau ya Ali, lebih aku sukai, lebih besar pahalanya daripada segala unta merah atau kendaraan paling mewah di bangsa Arab yang ada yang kau miliki, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka peperangan Nabi Muhammad tujuannya bukan untuk saling bunuh, tetapi untuk saling mengangkat kezaliman. Wah, kita di malam Jumat ini, tatkala kita berjihad di jalan Allah, bukan hanya dalam peperangan sudah lewat masanya. I'tikafnya kita di masjid ini jihad di jalan Allah. Solawatnya kita di malam Jumat dan di hari Jumat jihad di jalan Allah. Sebagaimana dikatakan aktsiru minas salati wassalam alayya fi lailatul gharra wal yaumul azhar. Nabi bilang perbanyak solawat dan salam kepadaku kapan? Di malam Jumat dan di hari Jumat. Sahabat tanya, kaifa nusalli wa nusallim alaik ya Rasulullah, gimana sih kita solawat? Nabi ajarin, Qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Apa itu salawat? Salawat adalah rahmat, curahan rahmat kasih sayang dari Allah, itu salawat. Tatkala kita bersolawat Allahumma salli ala Muhammad, artinya ya Allah, aku meminta kepadamu doa, mohonan dari kita, permohonan, ya Allah, aku memohon kepadamu, aku meminta kepadamu untuk mencurahkan kasih sayang solawat kepada nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau. Dan Nabi bilang, barang siapa yang solawat kepadaku satu, dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Kalau kita Allahumma sholli ala Muhammad, kita dapat balasan rahmat dari Allah 10 rahmat. Nabi dikasih 1 rahmat oleh Allah, kita dikasih 10 rahmat. Kita bersolawat 10 kepada Nabi Muhammad, Allah balas kepada kita 100 solawat kepada kita. Itu yang minimal. Bisa jadi Allah Ta'ala lipat gandakan dari 10 kali lipat minimal, atau bisa jadi sampai 70 kali lipat atau 700 kali lipat. Dzalika fadlullah yu'ti may yasha. Kembali ke dalam amal kebaikan kita, bagaimana Allah melihat hati kita, itu yang akan dilihat dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dianjurkan di malam Jumat memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bahkan dikatakan daripada sunnah di hari Jumat yang besok akan datang, itu memakai pakaian putih tatkala kita sholat Jumat, baju putih, peci putih, itu yang sunnah, afdal, paling afdal pakaian. Kata Nabi Muhammad di dalam hadis beliau katakan yang intinya adalah wa kaffinu fiha mautakun. Kata Nabi Muhammad, pakailah pakaian putih, itu pakaian paling bagus di antara kalian. Kalau kalian mati pun pakai pakaian putih di dalam kain kafan kalian. Itu juga yang afdal di hari Jumat membaca surat Kahfi. Itu salah satu yang paling agung amalan di hari Jumat, membaca surat Kahfi di malam Jumat dan di hari Jumat. Sunnahnya itu kalau kata guru-guru kita, minimal kalau orang yang nggak sibuk sama dunia, sibuk di masjid, minimal baca Kahfi 3 kali. 1 kali malam Jumat, 1 kali tatkala di pagi hari atau siang hari hari Jumat, bisa lepas subuh dia i'tikaf di masjid, atau sebelum Jumatan dia duduk di masjid sebelum khatib datang 30 menit dia baca surat Kahfi, dan di sore hari di hari Jumat 3 kali. Itu guru-guru kita nyuruh buat penuntut ilmu yang emang sibuk dengan ilmu. Tapi kalau kita sibuk sama tugas, sama sekolah, sama usaha, baca Kahfi sekali. Sulit sekali duduk, 1/3 di malam hari, 1/3 di pagi hari, 1/3 di siang atau di sore hari kita membaca surat Kahfi di hari Jumat. Itu juga surat Kahfi menjaga kita dari fitnatid dajjal. Itu dikatakan barang siapa yang membaca surat Kahfi di hari Jumat, itu ada cahaya yang Allah Ta'ala turunkan di hati dia bersinar dari Jumat ini sampai Jumat yang akan datang, itu cahayanya tetap ada. Itu juga di hari Jumat ada satu waktu yang paling
agung, satu waktu yang diijabah doa oleh Allah, satu waktu yang paling permohonan kita minta langsung dikabulkan. Kapan waktunya? Ulama berbeda pendapat. Banyak yang dirahasiakan sebab ini waktu ini agung. Ada yang bilang habis maghrib kayak waktu kita ini malam Jumat. Ada yang bilang sepertiga malam terakhir nanti tengah malam sebelum subuh. Ada yang bilang lepas subuh sampai isyraq. Ada yang bilang sebelum khatib naik ke mimbar di siang hari yang panas. Ada yang bilang tatkala khatib duduk antara dua khutbah tuh lagi duduk sebentar 30 detik itu waktunya. Ada yang bilang enggak, habis asar di hari Jumat. Adapun putri Rasulullah Siti Fatimah Az-Zahra, beliau mengkhususkan waktu ibadah di hari Jumat selepas asar sampai terbenam matahari besok sore. Dari lepas sholat asar sampai terbenam matahari dikatakan itu waktu Siti Fatimah menjaga waktunya untuk zikir, untuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikenal itu sebagai Sa'ah Fatimiyah. Juga dikatakan daripada fadail di hari Jumat adalah kafarah lima bainahu wa bainal jum'ah allati taliha liman qama bi ba'dil a'mal. Barang siapa yang menghidupkan hari Jumat dengan amal-amal soleh itu menjadi kafarah lidzunub, menjadi penghapus dosa-dosa dia dari Jumat ini dan Jumat yang akan datang. Juga sunnah di hari Jumat memakai pakaian putih dan mandi sebelum pergi Jumat. Boleh lepas fajar, boleh setelahnya, boleh sebelum pergi Jumat mandi, memakai wewangian, juga memakai pakaian yang putih untuk menghadiri sholat Jumat. Maka dari itu ayo kita introspeksi diri kita perhatikan kebaikan di diri kita. Kapan ada peluang, mari kita lakukan segala kebaikan di hari Jumat dan di hari-hari lainnya. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man waffaqa ahlal khairil khair wa anahum alaih, وفقنا اللهم للخير وإن عليه برحمتك يا أرحم الراحمين، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا